Halo semuanya, semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ibtu Ari Sudana. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 5, yaitu pelajaran 1 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sebelum kita lanjut, di kelas 4 kita sudah belajar menentukan pecahan, kemudian menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, bahkan juga mengubah pecahan ke berbagai bentuk. Kelas 5 kita naikkan levelnya sedikit. Oke, kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, yang pertama kita akan belajar penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Oke, kita lihat. Di sini ada 3 gambar, itu sebenarnya berupa pecahan. Jadi, kita lihat. Kita langsung jumlahkan. Nah, 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3. 3/3 sama dengan 1. Nah, bisa kita tentukan bahwa gambar nomor 1 itu adalah 1/3 karena ada 1 daerah yang diaksir, 2 daerah tidak diaksir. Kemudian gambar berikutnya ada 1 daerah yang tidak diaksir, 2 daerah yang diaksir, berarti 2/3. Kemudian 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3. Oke, sampai di sini bisa ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, jadi untuk melanjutkan materi tadi, kita akan belajar berdasarkan contoh yang sudah disediakan. Nah, di sini ada 2 contoh. Yang A, 2/5 ditambah 4/5. Yuk kita bahas bersama-sama. Karena ini pecahan berpenyebut sama, jadi sekali lagi ini adalah pecahan berpenyebut sama, berarti kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya sudah sama, tidak usah dijumlahkan lagi. Jadi untuk yang A, 2/5 ditambah 4/5, kita hanya menjumlahkan 2 ditambah 4, kemudian penyebutnya tetap 5 ya. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6, penyebutnya 5, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka dari itu kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya tinggal dibagi. 6 dibagi 5 hasilnya 1, masih sisa 1. Berarti penulisannya adalah 1/5. Oke, kita lanjutkan soal yang B. Soal yang B, 1/6 ditambah 2/6. Hasilnya 1 ditambah 2 adalah 3. Penyebut 6 biarkan. Jadi hasilnya adalah 3/6. 3/6 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Oke, bisa ya dengan 2 contoh soal ini atau masih kurang? Ya, oke, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada soal 2/7 ditambah 3/7. Jadi, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 3 adalah 5. Penyebutnya tetap 7. Soal berikutnya, 3/8 ditambah 6/8. 3 ditambah 6 sama dengan 9/8. Nah, karena di sini pembilang lebih besar daripada penyebut, kita rubah menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 8 hasilnya 1, sisa 1. Jadi, pecahan campuran 1/8. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Kalau tadi penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilang saja. Jadi sekarang kita harus ekstra belajarnya. Kenapa? Karena kita akan mengingat-ingat materi kelas 4 tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kita ingat-ingat dulu materi kelas 4 ya. Jadi untuk menentukan KPK, kita bisa menggunakan cara faktorisasi prima. Misalnya, untuk contoh menentukan KPK dari 8 dan 15. Bisa dilihat, faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 15 adalah 3 dikali 5. Kemudian bisa kita jumlahkan. Jadi KPK dari 8 dan 15 adalah penjumlahan dari faktorisasi prima tadi, yaitu
2 pangkat 3 dikali 3 dikali 15. Hasilnya adalah 120. Jadi KPK dari 8 dan 15 adalah 120. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada kotak aktivitas siswa. Kita ingat-ingat lagi materi kelas 4. Ya. Nah, di situ ada penjumlahan 1/3 ditambah 3/6. Nah, karena dia penyebutnya berbeda, tidak bisa langsung dijumlahkan. Jadi, untuk menjumlahkan kedua pecahan tersebut, kita harus mengubah menjadi pecahan senilai yang penyebutnya sama. Jadi, kita bisa merubah pecahan tersebut menjadi 2/6 ditambah 3/6. Di sini sebenarnya tanda tambah ya, bukan tanda kurang. Sehingga menjadi 5/6. 2 ditambah 3 sama dengan 5, penyebutnya tetap 6. Oke, itu cara yang bisa kita lakukan jika ada pecahan yang memang bisa untuk dirubah menjadi pecahan senilai. Nah, sekarang kalau pecahan yang nggak bisa dirubah dengan pecahan senilai, gimana? Kita tentukan atau kita tentukan hasilnya dengan menggunakan KPK. Jadi kan kita udah belajar KPK, sekarang kita gunakan ilmu KPK tadi. Oke, ada contoh 3/5 ditambah 4/6 sama dengan 3 dikali 6 per 5 dikali 6 ditambah 4 kali 5 per 6 kali 5 sama dengan 18/30 ditambah 20/30. Nah, di mana sih datangnya angka 5 kali 6 dan 6 kali 5 ini? Ternyata itu datangnya dari KPK. KPK itu yang membuat penyebutnya menjadi sama. Jadi jika penyebutnya sama, maka kita akan lebih mudah menjumlahkan bilangan tersebut. Jadi untuk kasus soal ini 3/5 itu kita rubah penyebutnya menjadi 30. Jadi pembilang juga harus dirubah. Nah, karena 5 di angka 5 tersebut sudah berubah menjadi 30, angka 3-nya juga harus berubah seperti contoh tersebut. Nah, ini dia lanjutan dari soal tadi. Jadi 18 ditambah 20 sama dengan 38/30. 30 itu penyebut ya. Nah, 38/30 itu hasilnya 18/30 jika dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, 18/30 itu masih bisa dirubah lagi menjadi 14/15. Artinya sama-sama dibagi, pembilang dibagi, penyebut juga dibagi, sama-sama dibagi 2. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang baru. Nah, di sini ada soal 2/4 ditambah 5/7 sama dengan, oke, kita tentukan dulu KPK dari 4 dan 7 sama seperti soal tadi. Jadi untuk menentukan KPK tersebut, kita hitung dulu KPK-nya berdasarkan faktorisasi prima. Atau kalau misalnya yang udah bisa langsung cepat ya. Jadi untuk KPK dari 4 dan 7 yaitu adalah 28. Nah, karena sama-sama 28 berarti 4 dikali 7 sedangkan 7 dikali 4. 2/4 sama-sama dikali 7, kemudian 5/7 sama-sama dikalikan 4. Di situ ketemu hasil 14/28 ditambah 20/28. Kemudian 14 ditambah 20 hasilnya 34/28. Nah, penyebutnya 28. Nah, 34/28 bisa kita jadikan pecahan campuran menjadi 16/28. 16/28 itu datangnya dari 34 dibagi 28, yaitu hasilnya 1 sisa 6. Ya, penulisannya 16/28. Oke, sekarang kita lanjut dengan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Oke, kita lanjutkan. Di bawah sudah ada pecahan campuran. Jadi pecahan campuran ini bisa kita rubah menjadi pecahan biasa. Kalau tadi kan pecahan biasa kita rubah menjadi pecahan campuran, kalau sekarang pecahan campuran
kita rubah menjadi pecahan biasa. Contoh, 2/1/3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1/3 sama dengan 7/3. Begitu juga yang di bawahnya, 1/4. 1 dikali 4 ditambah 1. Hasilnya 5/4. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran ada dua cara yang kita gunakan. Kita lihat contoh berikut ini. Soalnya adalah 2/3 ditambah 1/2. Cara yang pertama adalah dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi 1/2 di sini akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke, kita lanjutkan. 2/3 ditambah 1/2 menjadi 2/3 ditambah 3/2. Karena 1/2 itu dirubah menjadi pecahan biasa. Kemudian di bawahnya 2/3 dikali 2 itu karena kita menentukan KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Sehingga 2/3-nya sama-sama dikali 2, 3/2-nya sama-sama dikalikan 3. Kemudian setelah ketemu hasilnya, kita jumlahkan. 4/6 ditambah 9/6. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Penyebutnya tetap. Jadi 13/6 dijadikan pecahan campuran menjadi 21/6. Kita lanjutkan dengan cara kedua. Nah, cara kedua yaitu dengan mengelompokkan pecahan biasa. Caranya 2/3 ditambah 1/2 sama dengan 2/3 ditambah 1 ditambah 1/2 sama dengan 1 ya dibawa ke depan karena kita akan menjumlahkan pecahan saja. 2/3 ditambah 1/2. Nah, sama seperti tadi kita cari atau kita tentukan KPK dari 3 dan 2. Nah, KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Jadi di bawahnya kita bisa menulis 1 ditambah 2/3 sama-sama dikali 2, 1/2 sama-sama dikali 3. Hasilnya 4/6 ditambah 3/6. Di bawahnya 1 ditambah 7/6. Di bawahnya bisa kita jumlahkan 1 ditambah 1. Di bawahnya bisa ditulis 7/6 menjadi 1/6. Oke. Jadi setelah kita rubah 7/6 menjadi pecahan campuran, baru kita bisa jumlahkan angka 1 dan angka 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1/6-nya tetap. Oke, berikutnya contoh kedua. Nah, contoh kedua ini dia menggunakan cara kedua, yaitu dengan mengelompokkan pecahan biasa. Kita bahas. 2/3/4 ditambah 2/5 sama dengan 2 ditambah 3. Jadi angka 2 ini kita pisahkan dulu dengan pecahan biasanya. Jadi kita fokus pada 3/4 ditambah 2/5. Jadi kita tentukan dulu KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 yaitu 20. Nah, sekarang untuk 3/4 sama-sama dikali 5, kemudian 2/5 sama-sama dikalikan 4. Ketemu hasil 15/20 ditambah 8/20. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. 15 tambah 8 sama dengan 23/20. 2 ditambah 1. Oke, di sini sekali lagi kalau sudah ketemu 23/20, kita rubah dia ke pecahan campuran supaya bisa langsung dijumlahkan nantinya. Jadi 23/20 itu jika dijadikan pecahan campuran akan menjadi 1/3/20. Terakhir, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3/20-nya tetap. Oke, jadi untuk menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan biasa dengan penyebut berbeda, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, atau dengan cara mengelompokkan pecahan biasanya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!